Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Jamaah hajian rahimakumullah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kesempatan kepada kita lagi untuk menghadiri satu kegiatan yang pahalanya disebut oleh Rasul seperti orang yang haji mabrur. Dalam hadis yang disebut sebagai hadis Hasan Sahih diriwayatkan oleh Imam Tabrani, beliau menyampaikan, man ghada ila masjidin la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimah. Itu barang siapa yang pergi ke masjid tidak punya tujuan selain mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, kana lahu ka'ajri hajin taman hijjah, maka untuknya pahala seperti orang yang haji sempurna atau haji mabrur. Jadi kalau kita lihat syariat Islam, apa yang digariskan untuk kita jalankan, termasuk harus kita hindari, itu secara umum syariat Islam adalah syariat yang mudah, dalam arti manusia secara umum mampu untuk melaksanakan. Bagi yang sedang tidak mampu karena sakit dan sebagainya, tetap ada keringanan. Jadi syariat Islam itu mudah dalam artian itu, tetapi di sisi yang lain ada bagian dari syariat itu yang dari sananya mudah. Misalnya masuk masjid kaki kanan dulu, sholat tahiyatul masjid, itu hal-hal yang secara teknis asli gampang. Kemudian ada syariat lain, ada bagian lain dari syariat yang mampu dikerjakan oleh manusia, tetapi dari sananya sulit. Gitu. Dari sananya, jangan paham ya, dari basicnya itu ya ada sisi bisa disebut sulit. Misalnya adalah berjihad, berpuasa selama setahun penuh, membebaskan budak, haji, masuk umroh dan yang sejenis itu secara teknis awalnya memang sulit. Nah, amal-amal yang sangat sulit sejak awal itu karena sulit pasti pahalanya sangat besar. Tetapi biasanya kalau kita perhatikan itu ada versi lainnya, LITE, versi muninya dalam tanda kutip ya. Ini misalnya gini, haji itu sulit, biayanya mahal, perjalanannya jauh. Berarti ada amal lain yang pahalanya seperti haji meskipun versi pahala tidak dilipat gandakan, yaitu hadir di majelis ilmu di masjid. Jadi hadir di majelis ilmu sebagai hadir majelis ilmu itu pahalanya dilipat gandakan, tambahan pahala seperti haji itu yang versi 1. Kemudian misalnya ada amal lain membebaskan budak. Budak itu kan mahal, harganya masih miliar, minimal ratusan juta. Kalaupun duitnya jenengan hari ini pegang, budak mana yang mau jenengan bebaskan? Sulit kan? Maka ada versi gampangnya, yaitu dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, kata Rasul, orang yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali, maka mendapatkan pahala seperti membebaskan seorang budak. Kalimat tadi dilipat gandakan 10 kali lipat atau lebih itu satu hal, tapi tambah satu lagi, yaitu seperti membebaskan seorang budak dengan pahala yang tidak dilipat gandakan. Dalam hadis lain juga sahih riwayat Bukhari dan Muslim, membacanya 100 kali seperti membebaskan 10 budak. Saya yakin yang terdekat dari sini kan kiri mungkin Pak Zen, kanan mungkin Pak Imam atau Pak Jambur.
baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali itu mesti nutut seperti kata seorang itu tidak sulit, tapi ada versi mudahnya. Kemudian karena berpuasa terus menerus, jangankan sepanjang tahun, Pak, puasa Daud selama setahun itu kan berat gitu. Tapi ada versi gampangnya, yaitu orang yang berpuasa Ramadan dan menambahinya dengan 6 hari di bulan Syawal seperti sholat sepanjang jihad itu berat, neraka di mujahidin Hamad ya pahalanya sampai seterusnya itu ya. Jadi kita bersyukur biarpun mungkin kita tidak belum gitu dipanggil untuk menunaikan haji, setidaknya kita diberikan alternatif satu amalan yang sangat baik, yang salah satu keutamaannya adalah dapat pahala seperti haji, meskipun secara jadwal saya harusnya Kamis kemarin itu. Kenapa demikian? Saya jelaskan. Saya itu di sini kan Kamis kedua, hitungannya Kamis kedua. Di tempat yang satunya itu malam Jumat ketiga. Kalau dengan lihat kalender yang Masehi, Kamis kepungkur, Pak, Kamis yang lalu itu namanya masih Kamis kedua, tapi malamnya itu malam Jumat ketiga karena akhir Juli itu harinya Kamis, awal Agustus itu harinya Jumat. Ada itu setahun sekali atau 2 kali. Jadi untuk yang sebelumnya saya tukar untuk urusan masjid lain, jadi jenengan tidak mengalami apapun dari saya soal ini. Kemudian untuk yang kali ini saya yang ngenakan ke MBT gantian. Yang sana itu sebetulnya suruh kalau bisa itu mbok hitungannya kemis biar seragam dengan MBT, seragam dengan Binangun. Binangun kan kemis keempat, di sini itu kemis kedua. Kalau bisa sana itu hitungannya Kamis. Itu. Kemudian salawat juga salam semoga Allah limpahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Di kajian kita yang sebelumnya ayat ke-7 sampai ayat ke-10 kita bicara tentang 7 sampai 10 ya. Kita bicara tentang awal rencana 10 kakak kepingin membuang Nabi Yusuf alaihi salam. Di antara hal yang kemarin kita sampaikan, yang pertama adalah ayatul lisailin, tanda-tanda bagi orang-orang yang bertanya. Dikatakan bahwa kisah tentang Nabi Yusuf atau Quran secara umum atau bahkan ilmu apapun, ilmu agama maupun ilmu dunia, tidak akan dipahami kecuali oleh orang yang bertanya. Dan bertanya itu ada 2 macam, yaitu bertanya dengan 4W1H, where, apalagi which, where, who, dan seterusnya, ada how, kenapa, kapan, dimana, berapa, dan seterusnya. Ada bertanya dalam arti yang biasa kita kenal. Kemudian makna yang kedua adalah bertanya dalam arti bersikap ingin tahu, hadir di majelis ilmu, baca buku dan sebagainya. Ilmu apapun kalau jenengan nggak punya ini, biarpun kebetulan hadir di majelis ilmu, tetap tidak akan paham. Karena saya alami, dulu waktu kecil diundang bukber di depan rumah yang cakring, diundang bukber itu ngawali jam ini kok 20 menit lagi, 50 menit, semua konek itu sampai rumah saya kepikiran sendiri, tadi untungnya apa ya? Belum, walaupun kebetulan hadir di tempat. Itu yang pertama. Jadi untuk paham apapun harus ada sikap ingin tahu. Kemudian yang kedua adalah 10 kakak itu gini, kita boleh mencintai salah satu pihak di antara pihak-pihak yang lain, lebih mencintai salah satu pihak di antara pihak-pihak yang lain. Misalnya jenengan memfavoritkan sebagian khotib, jenengan kalau dagang lebih senang ke pembeli yang ini, yang A dan B, misalnya apa nggak rewel, langganan dari lama dan seterusnya, itu boleh dan tidak bisa dihindari. Yang penting parameternya adil, kemudian sikap yang kita tampakkan juga
berusaha untuk adil, dan itu yang sudah dilakukan oleh Nabi Yakub. Lalu yang ketiga, 10 kakak itu kenapa akhirnya melakukan satu hal yang sangat fatal, yaitu membuang saudara sendiri ke sumur. Itu berawal dari salah paham yang dilanjutkan dengan suudon atau berprasangka buruk kepada bapak sendiri dan ngatai bapak jelek di belakang, mengatakan inna abana lafi dalalim mubin. Mereka mengatakan sesungguhnya bapak kita berada dalam kesalahan yang nyata. Kesalahan itu kan mudah mengantarkan pada kesalahan yang berikutnya. Jadi ketika kesalahannya berupa buruk adab kepada orang tua, maka jangan heran akan terhantarkan pada kesalahan lain yang sangat fatal. Lalu yang terakhir kemarin kita sampaikan bahwa keburukan itu bertingkat-tingkat. Mereka ngerti kalau membunuh, apalagi membunuh saudara sendiri, itu adalah kejahatan yang terlalu berat. Maka mereka memilih menyingkirkan dengan cara membuang. Sak nakal-nakale wanci anak Nabi, cucunya Nabi Ishak, cicitnya Nabi Ibrahim, ngerti filter lah, ngerti koridor, biarpun tetap saya salah besar, tapi mereka ngerti daripada membunuh, mending membuang saja hidup. Nah, kita pun mungkin kadang itu berada dalam situasi yang pengen banget melakukan kesalahan. Kalau bisa jangan, tapi kalau kalian taat, anggaplah ya ngomong jelek 5 kalimat itu kalau nggak bisa dihindari ya 1 kali dan seterusnya. Itu memang kaidahnya demikian. Kalau bisa jangan salah, tapi kalau dalam tanda kutip terpaksa salah, dalam tanda kutip itu lakukan kesalahan yang paling ringan. Nah, kita sekarang ada di ayat ke-11 dan ayat 11 sampai ayat ke-14 berkaitan dengan upaya mereka membujuk ayah atau bapak yaitu Nabi Yakub agar mengizinkan Nabi Yusuf mereka ajak keluar, nanti di luar dibuang di sumur. Saya bacakan ayatnya. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasifun. Mereka berkata, wahai bapak kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terkait dengan Yusuf, padahal kami betul-betul tulus kepada Yusuf. Arsilhu ma'ana yarta wa yal'ab wa inna lahu lahafidun. Biarkanlah Yusuf besok bersama kami untuk bersenang-senang dan bermain-main, dan sungguh kami betul-betul akan menjaganya. Ketiga, kemudian Nabi Yusuf mengatakan, itu qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu ay ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Nabi Yakub menjawab, sesungguhnya aku sedih jika kalian pergi membawa Yusuf, dan aku takut nanti dia dimakan oleh serigala ketika kalian lalai. Tinggal tulang, riwit, makan segala. Kemudian qalu, mereka menjawab, la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal khasirun. Mereka mengatakan, andai kata Nabi Yusuf dimakan sama serigala padahal ada kami yang banyak, maka sungguh kami adalah orang-orang yang rugi atau payah, tidak berguna. Itu 4 ayat ya. Nah, di ayat yang ke-11 mereka disebutkan, qalu ya abana malaka la ta'manna. Kalau saya terus terang secara praktek itu memang sulit untuk bertajwid dengan benar. Dari kecil itu nulis jelek, nyanyi jelek, gambar jelek, masuk ini enggak. Tapi teorinya ngerti. Nah, dalam Quran itu yang diturunkan oleh Allah lewat malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika disampaikan kepada Nabi Muhammad di Mekah, karena penduduk Mekah itu lebih ke homogen, satu versi, orang yang sama, pokoknya semua, maka hanya ada satu versi Quran yang diturunkan. Dalam tanda kutip ya satu versi. Kemudian nanti sampai Madinah ternyata lebih banyak, lebih heterogen.
dari Yaman, apa itu hijrah ke Madinah dan seterusnya. Ada yang punya dialek berbeda dengan Quraisy, maka ada versi lain yang diturunkan, yang semuanya juga Quran. Misalnya adalah yang paling sering dicontohkan di mana-mana itu gini, wadduha walaili idza saja. Ada yang membacanya wadduha walaili idza saja maut dan seterusnya. Jadi ayat dibaca jadi malah Malik yaumiddin, maknya panjang. Ada Malik yaumiddin, maknya pendek. Nah, perbedaan-perbedaan itu yang disebut 7 huruf, lalu sisa satu huruf muncul 7 qiraat jadi 10 ayat, yang semuanya benar diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan akhirnya muncul qiraat sab'ah, 7 cara baca Quran yang paling terkenal dan semuanya diajarkan oleh Rasul. Nah, yang sampai ke Indonesia itu adalah qiraat namanya Hafs al-Asim. Hafs al-Asim yang kita pakai itu. Di qiraat Hafs al-Asim yang kita pakai, setidaknya ada 3 perkecualian yang cara bacanya nggak biasa. Yang pertama disebut imalah. Di qiraat Hafs al-Asim hanya ada 1 di surat Hud ayat 40 atau 41. Harusnya bismillahirrahmanirrahim dibaca jadi bismillahirrahmanirrahim wa mursaha 1. Namanya imalah. Imalah itu miring, A ke I jadinya E. Kalau di qiraat lain ada yang wadduha walaili saja banyak imalahnya. Kemudian ada namanya intiqal. Intinya adalah pindah harokat dari 1 huruf ke harokat ke huruf yang sebelumnya. Di surat Al-Hujurat mungkin ayat 9 ada ayat yang harusnya dibaca sal ismu, sal is dibaca salis, salismul fusuku dan seterusnya. Namanya intiqal. Kemudian yang ketiga, yang terakhir itu adalah ismam, yaitu membaca nun bertasdid, bunyinya fathah tapi bunyinya domah. Domah itu kan apa namanya, ngecur atau ngecung, terus apalah istilahnya gitu. Itu namanya adalah ismam. La ta'man. Nah, jangan lihat di YouTube lah, insya Allah besok atau lusa saya share lah video contoh dari para ulama qiraat membacanya ismam ya, la ta'man. Nah, kenapa bacanya la ta'man mulutnya demikian? Dan itu diajarkan oleh Rasul ke sahabat tabiin dan lalu dikumpulkan oleh Asim punya murid namanya Hafs, jadi qiraat Hafs al-Asim dari Rasul. Alasannya adalah karena la ta'manna itu sebetulnya la ta'manuna. La ta'manuna, 2 nun, satunya domah satunya fathah. Karena hurufnya kembar maka idgham dijadikan 1 huruf. Karena nun yang kedua fathah maka dibaca fathah. Karena nun yang pertama domah maka mulutnya seperti domah, mewakili. Itu gerak Hafs al-Asim ya gitu ya. Mereka mengatakan, wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terkait Yusuf? Jadi hal yang pertama mereka katakan kepada Nabi Yusuf, kepada Yakub kaitan dengan Yusuf yang diceritakan di sini adalah menyerang dengan apa? Jenengan tidak percaya dengan kami. Itu salah satu cara untuk memanipulasi orang. Saya pernah dicoba dimanipulasi dengan cara seperti itu. Pokoknya itu jangan gampang untuk dimanipulasi dengan cara seperti itu. Pak Eko, saya pinjam uang 1.500.000, orang dinongkas insya Allah tak bayar. Jenengan percaya kan kalau aku? Pak Eko masih jawab percaya ya, tani ya gitu. Itu salah satunya ya, dengan cara pertanyaan yang sifatnya menuduh. Maka di rumah, di kantor, di masjid, di jalan, dimanapun kalau ada bunyi-bunyi apa jenengan gak percaya kali kulo, apa gak sayang, apa tega, umpama toh aku gak itu,
jangan mudah untuk ditekan dengan bunyi-bunyi seperti itu. Apakah dengan Quran menentang Quran dan Sunnah? Padahal dengan nggak menentang Quran Sunnah, tapi tidak sependapat sama yang bahwa itu jangan mudah ditekan dengan kalimat seperti itu, karena itu adalah memang strategi untuk memanipulasi orang. Jadi pertanyaan yang bunyinya menuduh, yang membuat kita akan mengatakan tidak gitu, lalu menuruti apa yang dikatakan. Nah itu, jadi mereka menuduh demikian lalu mengatakan wa inna lahu lanasihun, padahal sesungguhnya kami terhadap Yusuf betul-betul orang-orang yang tulus, atau padahal sesungguhnya kami itu tulus kepada Yusuf, kami menginginkan kebaikan untuknya, kami sayang kepada Yusuf dan seterusnya. Itu adalah mulut buaya. Hati-hati kalau ada orang yang sok tulus kepada jenengan. Pada masa terdahulu setelah Nabi Adam alaihi salam, kita cerita manusia yang pertama Nabi Adam. Nabi Adam itu kan betul-betul melihat para malaikat sujud menghormatinya. Iblis menolak. Betul-betul melihat iblis sombong mengatakan aku lebih baik daripada Adam dan seterusnya. Nabi Adam melihat iblis diusir dari surga lalu bersumpah akan menyesatkan Adam dan keturunannya. Nabi Adam betul-betul paham kalau iblis itu jahat, tetapi akhirnya ketipu juga kok. Kenapa ketipu? Salah satunya itu adalah disebutkan di surat Al-A'raf, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah kepada mereka berdua, yaitu Adam dan Hawa, sesungguhnya aku termasuk golongan yang tulus kepada antuma, kepada kalian berdua. Jadi iblis pun juga seperti itu. Orang-orang munafik di masa Rasul, ya sampai sekarang masih ada dan tambah banyak, itu kan sifatnya banyak. Karena Allah tahu dengan cara khatam Quran, padahal sifat utama orang munafik banyak diceritakan di Al-Munafikun dan At-Taubah, maka ketika jenengan awal baca Quran di halaman ketiga sudah diceritakan beberapa contoh sifat orang munafik. Di antaranya adalah kalau dibilang jangan rusak, qalu innama nahnu muslihun, mereka menjawab sesungguhnya kami justru mau membuat perbaikan, juga mengaku tulus. Orang-orang yang setiap mau pilkada, pilgub, apalah itu, pemilu ini pemilu itu kan semuanya pasti menunjukkan sikap tulus kepada kita untuk rakyat, bangsa dan negara, gitu kan. Dengan segala ada yang jadi rajin ke masjid, berpakaian muslim, bahasanya menjadi insya Allah, alhamdulillah. Orang tulus beneran memang begitu, tapi yang tidak tulus juga bisa menampilkan sikap yang sama, termasuk ngaku-ngaku tulus. Jadi kalau ada orang yang tiba-tiba sok tulus kepada jenengan, apalagi kemarin track recordnya jelek, kita harus berhati-hati, karena dulu Nabi Yakub alaihi salam itu tertipu. Salah satu sebabnya karena mereka mengklaim tulus kepada Yusuf. Lalu arsilhu ma'ana yarta wa yal'ab wa inna lahu la hafidun. Biarkanlah Yusuf bersama kami besok itu yarta wa yal'ab, supaya dia bisa untuk bersenang-senang dan bermain-main. Jadi bersenang-senang itu di kitab tafsir disebutkan maknanya adalah makan buah, kemudian makan daging kambing karena mereka penggembala kambing, dan minum susu. Terus bermain-main itu di kitab tafsir disebutkan maksudnya adalah adu memanah, kemudian gulat dan balapan lari. Intinya dijak dolan. Wa inna lahu la'afidun, dan sesungguhnya kami betul-betul akan menjaganya. Ketulusannya diulangi lagi. Sungguh kami orang-orang yang tulus, sungguh kami akan betul-betul
menjaganya. Jadi jangan mudah tertipu dengan klaim. Sering kali orang yang paling mengklaim, paling tulus, paling menjaga, itu justru yang paling bohong, kan? Yang paling NKRI harga mati. Itu kan belum mesti ya Pak, ya kan? Yang paling summa, yang paling Muhammadiyah, yang paling itu lakunya justru semakin mengaku itu seringkali semakin nggak begitu. Kalau dengan kedatangan calon mantu wis ngaku rono itu juga jangan mudah untuk percaya. Lalu Nabi Yakub menjawab, qala inni la yahzununi an tadhhabu bih. Yakub menjawab, sesungguhnya aku sedih jika kalian pergi membawa Yusuf. Karena sekali lagi saya ingatkan, memang betul Nabi Yakub itu paling menyayangi ke Yusuf dibandingkan anak-anak yang lain, tapi itu tidak dolim, itu boleh. Jenengan pun jujur-jujuran di antara semua penceramah khotib itu, kalau jenengan disuruh nulis peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, nama jenengan nggak usah disebutkan, anonim aja, itu jenengan masih punya. Kalau jenengan dagang, ada pembeli yang paling tidak rewel, belinya banyak, itu memang kita punya hal seperti itu. Rasul pun ditanya, siapa manusia yang paling Anda suka? Aisyah. Lalu siapa bapaknya? Lalu siapa? Umar. Ada beliau punya yaitu Nabi Yusuf, dan beliau adil. Tapi paling sayangnya itu tetap ada. Apalagi Yusuf waktu itu kecil, masih kecil, ibunya meninggal, dan mulai menunjukkan tanda kenabian. Jadi para ulama mengatakan keajaiban yang muncul pada diri manusia dimunculkan oleh Allah itu kan reno-reno Pak, wonten jenenge mukjizat. Jangan tahu lah definisinya. Ada namanya karomah, ada namanya apa ya, lupa. Intinya untuk orang kafir supaya dia semakin jahat, itu ada. Itu pun bisa terbang itu ada. Dan lain-lain. Ada namanya irhas, yaitu keajaiban seseorang sebelum dia jadi nabi, diantaranya adalah dalam bentuk perilaku. Termasuk Muhammad sebelum jadi nabi kan sudah disebut amin, orang percaya. Itu menurut sangat berperilaku sangat baik, masih kecil, yatim, manet gitu. Sampai Nabi Yakub pisah sebentar itu sedih. Kemudian wa akhafu ay ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Aku juga takut nanti dia dimakan serigala ketika kalian lalai. Nah, di Arab itu dan di wilayah Syam, Nabi Yakub tinggalnya di Syam, itu ada istilahnya ad-dhi'bul arabi, serigala Arab. Di serigala Arab itu adalah spesies serigala terkecil sedunia, yang sebetulnya saudara-saudaranya Yusuf itu tidak mengira kalau serigala Arab yang kecil itu bisa makan manusia. Justru karena Yakub ngomong nanti takutnya dimakan serigala, malah punya ide, soalnya Yusuf dibuat lakunya dimakan sama serigala. Jadi meskipun Nabi Yakub pasti tidak berdosa karena nggak ada niatan ngasih ide jelek itu, tapi kadang-kadang orang itu secara tidak sengaja ngasih ide jelek kepada orang jahat. Saya dulu waktu kecil tuh nggak ngerti loh, nyontek itu nggak ngerti, ngerpek aku nggak ngerti. Tahu apa? Ada yang mengatakan ya ulangan lagi ngerpek. Saya jadi bertanya ngerpek ya Pak. Oh diam-diam menyelidiki. Walaupun tidak apa-apa, tapi menjadi tahu yang asalnya blank tentang itu, tahu hanya justru karena diperingatkan saya jadi tahu. Nah, saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu asalnya tidak punya rencana jangka panjang. Yang penting Yusuf dibuang atau dibunuh, lalu kesepakatannya dibuang saja sampai situ saja. Gara-gara dengar nanti dimakan serigala, akhirnya besok lagunya Yusuf dimakan serigala. Kemudian qalu la in akalahu bi'bu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun. Mereka mengatakan andai kata Yusuf dimakan oleh serigala padahal ada kami yang usbah. Usbah itu 10 atau lebih,
modal kami banyak gitu, maka sungguh kami adalah orang-orang yang rugi atau lemah, tidak berguna. Nah, sampai di situ Nabi Yakub alaihi salam pada akhirnya percaya, karena ayat yang berikutnya insya Allah untuk bulan depan itu berbunyi gini, falam madhabu bihi wa ajma'u, dan seterusnya. Ketika mereka berhasil membawa Yusuf dan mereka sungguh-sungguh mau memasukkannya ke sumur dan seterusnya, itu kan menunjukkan mereka akhirnya diizinkan oleh Nabi Yakub untuk membawa Nabi Yusuf alaihi salam, atau dengan kata lain akhirnya Nabi Yakub bisa ditipu oleh anak-anak nakal tersebut. Dan itu memang bisa terjadi pada diri seorang nabi. Saya berulang kali mengatakan bahwa ada beberapa jenis kesalahan yang para nabi dijaga jangan sampai terjadi sebelum maupun setelah mereka jadi nabi. Syirik, kufur, melakukan dosa besar, atau hal yang sangat memalukan, tidak amanah, bohong, dan sejenis itu, nabi tidak pernah melakukannya sebelum ataupun setelah menjadi nabi. Tapi kalau salah berijtihad itu bisa, pasti sebagai nabi. Jangan sampai nanti dilihat umat lalu dianggap syariat kan. Kalau Nabi keliru berijtihad, pasti ada teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi pun itu bisa salah menilai. Misalnya adalah Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim yang dulu saya pernah sampaikan ahad pagi di sini. Beliau mengatakan, ala innama ana basar, ketahuilah bahwa sesungguhnya saya ini hanya seorang manusia. Maksudnya nggak ngerti hal yang gaib. Bisa jadi ketika kalian berpolemik, lalu sebagian di antara kalian lebih pintar bicara sehingga saya kira dia benar, saya memutuskan yang menang perkara adalah dia. Kalau dia tahu bahwa sebetulnya dia salah, saya putusi benar, maka itu adalah potongan dari api neraka. Silahkan kalau mau diambil, silahkan kalau tidak mau mengambil karepmu. Tapi dari saya sebagai nabi pun bisa salah memutuskan. Itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim yang lain, yang juga kayaknya belum sih dalam tentang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Dulu ya setelah Nabi Yakub ya pastinya, setelah Nabi Musa juga ada dua wanita dengan anak masing-masing diserang oleh seekor serigala yang memangsa anak salah satu dari mereka. Lalu mereka rebutan sisa anak yang masih hidup. Mungkin karena masih bayi, bentuknya sama kan, samar gitu, artinya saling berebut. Dibawa kasusnya ke Nabi Daud. Nabi Daud memutuskan yang benar wanita yang lebih tua, anak yang masih hidup ini kayaknya anak yang wanita yang lebih tua. Dibawa ke Nabi Sulaiman, second opinion ya. Nabi Sulaiman minta sebilah pisau, dah daripada ribut dibagi dua saja, setengah-setengah. Wanita yang lebih tua iya aja, wanita yang lebih muda mengatakan lataf al yarhamukallah, jangan anda selakukan wahai Nabi Sulaiman, semoga Allah merahmati anda. Udahlah itu, anak ini anggap saja milik wanita yang lebih tua itu. Maka Nabi Sulaiman memutuskan justru yang tulis kebetulan ya mengaku wanita yang lebih muda itulah ibu yang sebenarnya. Dengan kata lain, seorang Nabi Daud dengan segala kehebatan beliau masih bisa untuk salah dalam berijtihad, dikoreksi lewat kebenaran yang Allah munculkan dari lisannya Nabi Sulaiman. Nabi Muhammad mengabaikan Abdullah bin Ummi Maktum, turun surat Abasa sekian belas ayat menegur itu. Kemudian dalam hal Nabi Yakub, tegurannya berupa besoknya pas malam anak 10 kakak itu pulang pura-pura nangis ngaku kalau Yusuf dimakan serigala. Itu kan sudah koreksi dari Allah bahwa kemarin Nabi Yakub keliru ketika mengizinkan.
Ya, jadi ketika seorang nabi saja bisa salah memutuskan perkara, apalagi takmir masjid. Kadang-kadang kan takmir itu membuat keputusan yang tidak diridhoi semua orang. Jadi ada pro kontra, itu biasa, ya. Selama tidak kelihatan menyengaja dolim, itu ya itu manusia. Atau misalkan kita di rumah tidak akur dengan saudara, rebutan sesuatu, bapak kita memutuskan putusan yang menurut kita nggak adil, ngaku aku aja bisa salah, apalagi bapak kita. Jangan terlalu mudah untuk para. Kemudian kisah tentang Nabi Yakub salah mengizinkan itu dijadikan sebagai salah satu dalil tentang kaidah, namanya kaidah la hadro ma'a qadar. Tidak ada kehati-hatian kalau sudah berurusan dengan takdir. Jadi kalau Allah sudah memutuskan menghendaki jenengan celaka dalam satu hal, jenengan mau berhati-hati seperti apapun, ditolong oleh teman yang kayak apapun, tetap akan kena gitu. Dalam hal Nabi Yakub kan sudah sempat waspada seperti itu, tapi kena juga. Saya termasuk orang yang sangat ketat masalah mantau motor itu selalu ketempelan mantau, walaupun musim kemarau atau musim, pokoknya masih ada mantau. Dicuci, mantelnya dilepas, lalu pasang lagi. Masuk bengkel benar, mantelnya saya ambil, selesai, mantel masuk lagi. Benar-benar hati-hati. Alasannya adalah karena mantel itu kalau sampai lepas dari motor, masuk kamar, gampang ketelusur ketumpuan barang lain lalu hilang. Terus yang lebih utama adalah karena saya gampang masuk angin, batu Jawa saya. Jadi secara umum saya sangat berhati-hati, saya sering hujan itu dengan mantel aman. Tapi ada saat dimana saya lupa apa waktu itu, pas hari-hari biasanya tidak hujan, pas lupa nggak bawa mantel di motor, qadarullah pas hujan. Jadi kehati-hatian banget. Allah menghendaki saya kena hujan, jalan bening-bening, pasti akan terjadi. Kemudian di masa sahabat, ada seorang sahabat, saya lupa namanya, mungkin Abu Dar Al-Ghifari atau apa, atau Abu Darda gitu. Itu meriwayatkan hadis, menceritakan hadis Rasul kepada seorang tabi'in, muridnya. Hadis gini, hadis sahih. Barang siapa mengucapkan sebanyak 3 kali ketika pagi, maka dijaga dari bahaya sampai sore. Membacanya 3 kali ketika sore akan dijaga dari bahaya sampai besok pagi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Setelah meriwayatkan itu pada tabi'in tersebut, sekian waktu setelahnya sahabat tersebut rumahnya kebakaran. Terus muridnya noleh dalam arti noleh dari tatapannya mengatakan, bukannya kata jenengan kalau baca ini dijaga bahaya. Si sahabat tersebut mengatakan, saya lupa nggak baca zikir itu sehingga itu terjadi kebakaran. Jadi mau jenengan khusyuk berdoa kayak apapun, baca doa perlindungan seperti apapun, Allah menghendaki jenengan kena celaka dalam satu hal di satu waktu, itu pasti ada aja sebabnya. Di antaranya adalah lupa tidak membaca doa itu. Jadi sekeren-kerennya jenengan kalau diadu dengan kehendak Allah itu pasti kalah. Makanya mumpung sempat ingat itu banyak berdoa, artinya besok jenengan dilupakan sama Allah, itu sekarang tidak bisa lolos. Nah itu ya, jadi diantara pas kisah dulu saya sering habis kalimat sebelum bisa ini jauh. Sekarang alhamdulillah bisa selesai cukup tepat waktu. Di antara hal yang kita sampaikan tadi, yang pertama adalah salah satu trik memanipulasi orang adalah dengan cara nuduh. Jenengan nggak sayang, apa nggak percaya, apa tega, apa ini, jangan mudah ikut dengan itu. Kemudian sok tulus, itu juga trik manipulasi orang. Kemudian
Kadang-kadang orang itu nggak sengaja ngasih ide buruk kepada orang jahat, karena nggak sengaja ya nggak dosa, tapi itu bisa terjadi. Kemudian yang terakhir, seorang nabi pun bisa salah memutuskan dengan maksudnya baik, tapi istihadnya bisa keliru. Manusia biasa yaitu, tapi untuk nabi pasti akan ada koreksinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, semoga diberkahi oleh Allah. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.